itu adalah pintu kayu tetapi terasa berat untuk disentuh. Setelah mendorong dengan keras, pintu padat altar Inferno yang berat mengeluarkan suara "sia" yang rendah dan perlahan terbuka. Dari pintu, sinar merah bersinar lemah. Suhu tampaknya meningkat beberapa derajat lagi, sangat panas. Xiao Fan mengerutkan kening, keringat samar sudah terlihat di dahinya. Dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dia dengar. Orang tua bernama Sangguan itu sebenarnya telah menjaga tempat panas terik ini selama hampir 100 tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana dia menanggungnya selama ini. Di dalam Inferno Altar, tidak terlalu terang, selain aliran cahaya merah yang misterius. Sebagian besar areanya redup, tidak sesuai dengan panas terik di sekitarnya. Xiao Fan berdiri di pintu masuk, berunding sejenak dan akhirnya melangkah masuk. Suara "sia" lagi-lagi mengiringinya, pintu kayu ditutup dengan lembut. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya dan mulai menilai lingkungan. Seperti yang dia duga ketika dia melihat altar neraka dari luar. Ini memang aula yang sangat besar, tingginya mencapai 5 zang. Seluruh aula tampak melingkar dan dindingnya juga tampak identik dengan luar, semuanya dibuat dari batu merah tua itu, tidak ada satupun dekorasi atau ukiran, sederhana dan tanpa hiasan tetapi di ruang kosong yang sangat besar ini, ada keagungan dan keagungan yang tak terlukiskan, memberikan perasaan bahwa hanya arsitektur tingkat tinggi yang memiliki kesederhanaan seperti ini. Xiao Fan segera menemukan bahwa sinar merah yang memenuhi seluruh aula besar datang dari tengah gedung. Mendekati pusat, sekitarnya menjadi lebih cerah dan melihatnya dari jauh, melawan sinar merah, bola api tampak menyala di tengah gedung. Xiao Fan memperhatikan dengan intens pada bola api itu, sinar merah dengan lembut bersinar, memantul di matanya dan juga pada Ash yang berjongkok di bahunya. Di mata satu pria dan satu monyet, keduanya tampak diwarnai merah oleh sesuatu pada saat yang sama, api merah menyala secara tidak jelas. Ekor Ash berkibar lembut, tampak gelisah dan memanggil dengan tenang. Xiao Fan melangkah, berjalan menuju bola api di tengah gedung, tanpa tergesa-gesa berjalan jauh ke tempat sinar merah itu berada. Saat dia berjalan lebih dekat ke api itu, udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan saat ini, hampir seperti dia berada di samping lava bawah tanah yang dalam. Dalam pikiran Xiao Fan, tanpa alasan, peristiwa masa lalu yang telah lama terlupakan tiba-tiba muncul. Di bawah gua naga api, danau lava yang bahkan lebih panas terik dari sekarang, sepasang roh rubah itu bunuh diri dengan melompat ke danau. Pikiran itu melintas, kurang dari 1 zang ke tengah gedung, dia tiba-tiba berhenti. Ash menoleh dan melihat tuannya. Xiao Fan mengerutkan kening, sudah memalingkan muka dari api dan mengamati lantai. Lantai halus, terbuat dari tumpukan batu merah tua, mengungkapkan sebuah desain. Di bawah kaki Xiao Fan, lekukan setebal jari muncul di batu ubin dan memanjang kedua arah, tetapi tampaknya berputar dan jelas tidak rata. Dan satu chi di depan Xiao Fan, ketebalan takik yang sama, digambar berlekuk-lekuk di atas bebatuan merah tua yang kokoh, membentuk desain sekitar 1 chi besar. Itu adalah Dewa Surgawi, yang belum pernah dilihat oleh Xiao Fan, belum pernah didengar sebelumnya. Takik usang di tanah perlahan-lahan memanjang, tanda-tanda kausan dapat terlihat di sekeliling gambar. Ternyata ukiran ini ada untuk waktu yang lama, mengungkapkan beberapa kehancuran. Bagian atas kepala dewa itu tidak berbulu, tetapi ada tanduk yang agak melengkung seperti kambing, wajahnya terlihat mirip dengan manusia, hanya saja di bawah lubang mata yang menakutkan itu, taring tajam jelas ada di mulutnya. Pengukir itu bahkan telah mengukir beberapa lubang kecil di sisi taringnya, seolah-olah darah segar menetes ke bawah, meningkatkan kebiadaban sang idola. Dan tubuh dewa, sangat berbeda dari manusia, seperti tubuh macan kumbang, dia memiliki 4 lengan, 1 tangan memegang pisau, 1 tangan perisai, 2 tangan yang tersisa, 1 memegang erat-erat ke tubuh manusia yang berkerut menyakitkan, orang itu sepertinya menangis keras ke arah langit dan tangan lainnya dengan lembut memegang sebuah benda, yang masih basah oleh darah, itu sebenarnya adalah hati manusia. Takik suram awal yang kasar berhenti di sini, goresan ukiran tiba-tiba ditinggalkan dalam kemarahan. Kebencian yang mendalam di hati seperti meledak tiba-tiba. Xiao Fan sebenarnya bisa dengan sangat jelas merasakan energi hiruk-pikuk itu, mendidih dari takik. Takik yang tenang, dalam sekejap, menjadi ganas, mengalir dengan cepat dari tubuh, itu menjadi satu dengan bagian bawah dewa ganas, berubah menjadi nyala api yang mengamuk. Sinar merah berkilauan,
Mulut dewa itu tampak menyeringai mengerikan, seolah-olah dia akan keluar dari lantai dan menjadi hidup. Xiao Fan menghirup udara dalam-dalam, hampir tanpa sadar, ia menggabungkan gambar pengukir dan arsitek altar Inferno ini. Luar biasa, sebenarnya ada pengrajin ahli di dunia ini yang memiliki bakat luar biasa. Sebuah gambar terukir dan seolah-olah menangkap kreasi dunia. Takik itu masih memanjang, Xiao Fan tidak bisa tidak mengikutinya ke samping dan secara bertahap menemukan gambar dewa kedua, ketiga dan akhirnya, setelah berputar sekali di sekitar bola api merah di tengah, dia, secara total, menemukan 8 gambar dewa diukir di lantai. Tidak satu pun dari mereka yang mirip tetapi Xiao Fan hampir yakin bahwa, yang terukir di lantai semuanya adalah dewa yang ganas. Dalam gambar-gambar itu, manusia menjadi persembahan bagi para dewa, seperti makanan. Seluruh bagian dalam gedung besar itu sekarang menjadi muram, seolah-olah mengikuti penemuan gambar-gambar itu, entah bagaimana beberapa binatang buas melolong tidak jelas. Dan di luar gambar dewa-dewa ganas itu, masih ada takik yang mengelilingi mereka, tetapi itu bukan lingkaran yang lengkap, kadang-kadang berputar ke dalam, kadang-kadang naik dan keluar. Xiao Fan untuk saat ini tidak bisa mengetahuinya. Saat ini, dia kembali ke dewa pertama yang tampak mengerikan. Setelah menatap dewa dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan api yang menyala itu sekali lagi muncul di depannya. Tiba-tiba, suara "weng" meledak di kepalanya. Sesuatu melonjak, semacam haus untuk menghisap darah, perasaan yang begitu akrab mengalir di hatinya. Hampir pada saat yang sama, para dewa tiba-tiba tampak hidup, secara tidak jelas goyah di depannya. Tongkat penyerap jiwa yang tersembunyi di samping tangannya, melalui lengan kain, perlahan mulai menyala. Napas Xiao Fan perlahan menjadi lebih berat, tiba-tiba, dia dengan paksa menggelengkan kepalanya dan memusatkan pikirannya, dan kemudian perlahan berjalan ke bola api itu. Hanya saja, dia lupa melihat monyet, Ash, yang berjongkok di bahunya. Di sepasang mata monyet itu, cahaya kemasan sekali lagi muncul, tetapi di balik cahaya kemasan, ada lebih banyak cahaya merah, hiruk-pikuk haus darah yang sama di mata Xiao Fan, secara bertahap mencerahkan matanya, memenuhi matanya. Jarak 1 zang tidak jauh, Xiao Fan dengan sangat cepat mendekati sumber cahaya merah di tengah gedung. Sekarang dia sudah menemukan 8 ukiran batu yang baru saja dia lihat, semuanya mengelilingi sumber cahaya ini, dan arah kepala para dewa semuanya menghadap ke sini. Suhu sekarang sangat panas, jika orang normal ada di sini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bernapas. Xiao Fan memaksa dirinya untuk memadamkan gelombang haus darah yang mengamuk di hatinya, melihat melewati sinar merah dan ke sumber cahaya. Sesuatu yang tampak seperti sumur batu, bagian atas yang tipis dan bagian bawah yang tebal, muncul di tengah aula besar. Tinggi 3 ci dan dengan diameter tidak lebih dari 2 ci, dibangun dari batu merah tua yang sama dengan lantai batu. Tetapi di atas permukaan sumur yang halus, ada batu sebening kristal putih berkilauan yang aneh, itu tampak melingkar dan melihatnya dengan cermat. Sebagai gantinya terlihat potongan permukaan yang tak terhitung banyaknya, masing-masing ukurannya bervariasi, pancaran gemerlap yang beredar di sekitarnya. Dan cahaya merah tak henti-hentinya memproyeksikan keluar dari sumur, setelah memasuki batu aneh yang tampak seperti kristal ini, cahaya itu dibiaskan selapis demi selapis, sepertinya ada jejak pembuluh darah yang mengalir di antaranya. Dan aliran cahaya itu berkumpul menjadi massa cahaya merah 3 ci di atas batu aneh. Itu adalah nyala api yang diasumsikan oleh Xiao Fan ketika dia melihatnya dari jauh, dan yang menerangi seluruh bangunan. Melihat pemandangan misterius dan mistis ini, Xiao Fan perlahan mendekati sumur itu, di dekat batu bening yang mempesona itu dan melihat ke bawah. Pemandangan yang familiar terkesan di matanya. Lava mendidih di bawahnya mengamuk dan meraung, seperti gelombang laut yang mengamuk, bergelombang tanpa henti dan surut. Lava yang terciprat ke permukaan batu yang kasar membuat suara mendesis. Bangunan altar Inferno sebenarnya dibangun di atas gunung berapi yang tampak seperti akan meletus. Gelombang agitasi terasa di hati Xiao Fan, tanpa sadar dia mengepalkan tangannya, bahkan napasnya mulai menjadi lebih berat. Sejak dia mendekati ukiran gambar batu biadab di tanah, yang tidak pernah dilihat dan didengar sebelumnya, itu membangkitkan kebiadaban jauh di dalam hatinya. Atau mungkin dewa-dewa itu sebenarnya adalah dewa-dewa jahat yang biadab. Nafsu darah tongkat penyerap jiwa di dalam hatinya semakin kuat tetapi anehnya, dia masih bisa tetap sadar, tidak seperti waktu lain di mana dia menjadi gila.
Hanya saja meskipun dia berpikiran jernih, penderitaan dari energi setan yang kuat di tubuhnya lebih menyiksanya. Jika ada orang di sekitar, orang itu akan melihat bahwa di mata Xiao Fan, bersinar terang dengan cahaya merah, seperti hantu jahat. Tepat ketika Xiao Fan secara paksa memegang, ash di bahunya tiba-tiba, Zizi, memanggil 2 kali dan melompat turun, mendarat langsung di batu aneh itu. Xiao Fan sangat terkejut, batu aneh itu memiliki sinar merah darah samar yang mengelilinginya, bahkan dia yang telah berlatih dengan sekte jahat Tiansu selama bertahun-tahun, dapat merasakan bahwa kekuatan jahat di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mencegah dan segera berteriak, "Ash, hati-hati." Tapi karena Ash melompat keluar secara tiba-tiba, reaksi Xiao Fan terlambat dan tangannya meraih udara kosong. Ash terbentang di udara, matanya seperti Xiao Fan, berkilauan dengan cahaya merah. Sebelum dia menyadarinya, Ash sudah mendarat di atas batu aneh itu, sedikit suara, peng, terdengar. Seketika, sinar merah yang dibiaskan dari batu aneh itu, terhalang oleh tubuh Ash. Dan hampir pada saat yang sama, bola sinar merah itu berkumpul di atas, kehilangan sumber cahayanya dan menghilang. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh bangunan altar besar kehilangan semua cahayanya, kegelapan menyelimuti seluruh tempat. Xiao Fan menahan napas, dengan tercengang menatap Ash. Itu berjongkok di atas batu itu dan untuk saat ini, tampak aman. Sinar merah yang telah diproyeksikan keluar dari sumur, sekarang terhalang oleh tubuhnya, dipantulkan ke perutnya. Cahaya merah mengalir seperti darah merah segar, berkilauan samar di tubuhnya. Tubuh Ash perlahan mulai mengeluarkan suara, seperti suara kisi tulang yang menghantam persendian. "Kakak, kakak." Xiao Fan melangkah maju, memperhatikan Ash, firasat di dalam hatinya. Ash perlahan berbalik, sepasang matanya benar-benar berubah menjadi merah, sangat menyilaukan dalam kegelapan. Saat berikutnya, peristiwa aneh tiba-tiba terjadi. Di aula besar, di relung dalam kegelapan di sekitarnya, tiba-tiba lolongan sunyi bergema dengan kuat. Ukiran batu di sekitar mereka semua pada saat yang sama, bersinar merah dan satu persatu menyala. Ketika ukiran batu ke-8 juga menyala, lolongan sunyi telah berubah menjadi sedih, memenuhi seluruh ruang. Dan di altar yang benar-benar tertutup ini, angin mulai bertiup. Xiao Fan meraih Ash, memeluknya erat-erat. Hampir pada saat yang sama, gemuruh besar terdengar, semua ukiran bersinar terang, segera sinar merah itu berevolusi menjadi bentuk dan naik di atas ukiran batu itu, pada saat yang sama mempertahankan penampilan ukiran batu itu, berkumpul dan berubah menjadi permukaan rata. Satu demi satu dewa buas yang telah berubah menjadi sinar merah berkumpul di udara dan sekarang Xiao Fan akhirnya bisa melihat ukiran batu yang melingkari gambar batu itu. Itu adalah totem api raksasa, membungkus semua dewa di dalamnya, bersama dengan angin kencang yang meningkat, lingkaran cahaya misterius ini perlahan naik dan sekarang, telah naik melewati kepala Xiao Fan, berhenti di atas Ash dan dia. Xiao Fan mendongak, keringat dingin sudah mulai terbentuk di telapak tangannya. Para dewa yang tampak biadab itu tampak seperti telah dihidupkan kembali, dalam nyala api besar yang berbentuk seperti lingkaran berwarna merah, menghadap ke langit dan tertawa. Pada saat itu, kegelapan aula besar telah dilenyapkan, seluruh tempat diterangi dengan terang oleh lingkaran cahaya yang menyilaukan ini. Lingkaran sinar merah perlahan mulai berputar, secara bertahap meningkatkan kecepatan dan juga meningkatkan kecepatan angin di aula besar. Xiao Fan di mata badai ini, pakaian di tubuhnya membuat suara mengepak keras, bahkan wajahnya juga mulai pucat. Hanya saja dia masih tidak bergerak. Suasana yang membingungkan menjadi lebih berat dan lebih berat, dalam hembusan angin yang tajam dan cepat, tawa misterius yang ganas dan jahat tampaknya bercampur di dalamnya, seolah-olah 9 roh jahat dunia bawah yang dikabarkan telah datang ke dunia. Lingkaran merah akhirnya naik ke atap kubah, berputar cepat di bawah batu nisan sederhana tanpa hiasan, sinar cahaya merah tersebar seperti hujan darah yang turun di neraka. Gemuruh, berputar dengan cepat ke titik di mana itu tampak menghilang di depan mata, tiba-tiba lingkaran merah itu berakhir dengan tiba-tiba, tanpa peringatan apapun itu berhenti. Saat berikutnya, di atas masa api merah ini, seperti terpicu, batu-batu ubin besar bergeser, dengan totem api di tengah, surut ke 4 arah. Di lingkaran merah, 2 bola mata menyala-menyala. Ho, raungan rendah yang dalam terdengar dari lingkaran merah di udara,
Pada saat itu, seluruh bangunan besar tampak bergetar, semua dewa berteriak pada saat yang sama. Tubuh besar dengan panas yang tak terbayangkan, seluruh tubuh seperti terbakar dengan api, seekor binatang besar melompat turun. Murid Xiao Fan segera menyusut, dia mendorong dengan kakinya, tongkat penyerap jiwa melonjak dengan sinar hijau dan dia terbang mundur, menghindari kekuatan seperti guntur yang melompat ke bawah. Binatang besar dalam nyala api yang mengamuk, meraung marah, perlahan-lahan membalikkan kepalanya dan menatap Xiao Fan. Untuk beberapa alasan, Xiao Fan tiba-tiba merasa mulutnya menjadi kering. Seperti dewa ganas yang aneh itu, dia belum pernah melihat dan bahkan di buku, tidak ada catatan yang mendokumentasikan jenis binatang api ini. Tubuh besar itu mencapai ketinggian beberapa zang, 4 kaki kokoh yang tebal dan cakar yang sangat tajam di ujungnya, bergerak sedikit di tanah, itu meninggalkan tebasan yang dalam pada batu lempengan merah tua yang kokoh. Di kepalanya yang besar, mulut penuh gigi tajam, di sepasang mata besar, tidak ada pupil, melainkan 2 bola api yang menyala. Dan di permukaan tubuh besar yang aneh ini, nyala api yang membara menutupinya, seolah-olah api itu adalah bagian dari tubuhnya. Bahkan dari jauh, panas terik darinya sudah tak tertahankan. Dan totem api besar yang sangat besar di udara, sekarang seperti dikendalikan, mendarat dan berdiri di belakang binatang aneh ini, berputar perlahan. Semua dewa jahat di atasnya, seperti binatang api ini, dengan ganas menatap pria dan monyet ini yang telah mengganggu roh-roh suci. Ash! Dipeluk oleh Xiao Fan tetapi matanya menatap tak bergerak pada binatang aneh itu, cahaya merah di matanya bukannya melemah, menjadi lebih kuat. Ho! Binatang api itu membuat raungan keras lagi dan melompat lagi. Kali ini Xiao Fan tidak menghindari, juga fakta bahwa binatang aneh ini terlalu besar dan ruang di aula besar yang luas sebagian besar diambil olehnya, menyisakan sedikit ruang. Tongkat penyerap jiwa, seperti dikendalikan oleh tangan tak terlihat, melayang di depan Xiao Fan. Wajah Xiao Fan muram dan dia meletakkan Ash di bahunya, setelah itu kedua tangannya, di belakang tongkat penyerap jiwa, dengan cepat menyulap di udara, orb sinister di atas tongkat itu segera memancarkan gambar 8 trigram, langsung meledak dalam ukuran dan menuju ke binatang api itu. Setelah beberapa saat, binatang aneh itu bentrok dengan gambar 8 trigram di udara. Saat ini jika murid Sekte King Yun ada di sini, kemungkinan besar mereka akan bersorak keras. Ini adalah teknik rahasia Sekte King Yun yang belum terungkap, jalan Taiji Xuan King. Karena itu adalah jalan sejati Taoisme, kekuatannya secara alami tangguh, binatang api itu melompat dengan kekuatan yang kuat tetapi secara paksa diblokir olehnya, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tetapi juga pada saat yang sama, kekuatan besar bangkit kembali, tubuh Xiao Fan bergetar hebat. Kekuatan lompatan binatang api ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada seorang seniman bela diri yang sangat terampil. Meskipun binatang api itu terhalang tetapi kepalanya yang besar tiba-tiba terangkat, api menyala di matanya, jelas itu tidak terluka tetapi menjadi lebih marah, dengan raungan itu melompat lagi. Totem api besar di belakangnya juga mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Xiao Fan mengerutkan kening dan hendak bergerak ketika bahunya tiba-tiba terasa lebih ringan, Ash tiba-tiba melompat, meninggalkan tubuhnya dan langsung menuju ke arah binatang api itu. Xiao Fan terkejut, dia tanpa sadar meledak, Ash, tidak boleh. Binatang api itu tiba-tiba merasakan sebuah objek menuju dan terkejut, ia menggeram, tubuhnya yang baru saja melompat, sekali lagi berhenti sementara, berniat untuk melihat objek ini dengan baik. Melawan sinar merah, Ash yang matanya sudah benar-benar merah, melompat ke udara. Ketika tubuhnya, tidak signifikan dibandingkan dengan binatang api itu, mencapai titik tertinggi, tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat itu, seperti waktu telah benar-benar berhenti, ketika monyet itu berhenti di udara, aula besar yang baru saja dipenuhi dengan auman amukan binatang api itu, tiba-tiba menjadi sunyi. Kadeng, suara yang jernih dan merdu perlahan bergema. Dalam aliran sinar-sinar merah yang tak terhitung banyaknya, aliran cahaya keemasan naik. Tubuh Ash menjulur, matanya tertutup rapat, cahaya keemasan redup bersinar dari seluruh tubuhnya, seperti Buddha. Di antara matanya, di dahinya, bekas luka gelap itu tiba-tiba bergoyang dan saat berikutnya, Ash tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua tangannya mengepal erat dan melolong panjang ke langit. Xiao Fan yang berdiri di belakang dan hendak melompat ke depan, juga tiba-tiba berhenti, menatap tercengang pada Ash yang berubah di udara.
Bekas luka gelap itu mulai menggeliat bahkan lebih gelisah, tiba-tiba Ash melolong lagi dan suara robekan menyertainya berikutnya. Tangisan tidak jelas dan bekas luka itu terbelah, menumpahkan cahaya keemasan cemerlang darinya. Mata ketiga, monyet ilahi bermata tiga, binatang misterius legendaris yang tak tertandingi dari semua ciptaan, di aula besar yang seperti api ini, tiba-tiba berubah. Binatang api dengan kepala terangkat sedang menonton Ash melayang di udara, diselimuti cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dengan raungan, suhu di aula besar langsung naik dengan cepat, seperti berada di lautan api. Dalam raungannya, perhatiannya jelas telah dialihkan dari Xiao Fan ke Ash. 4 kakinya menginjak lantai dan tiba-tiba melompat, menuju lurus ke arah Ash. Api di tubuhnya membakar dengan ganas, bahkan lingkaran api misterius yang berputar di belakangnya, menyilaukan seolah-olah terbakar. Terhadap tekanan api yang luar biasa ini, cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Ash ditekan dalam sekejap, nyala api melonjak dan melompat, sepertinya akan segera menelan Ash. Dalam bahaya yang akan segera terjadi ini, sesosok muncul di depan Ash, itu adalah Xiao Fan. Dia terlihat membubung dan melayang di depan Ash, tongkat penyerap jiwa hitam di bawah sulapnya, menyala seluruhnya, memancarkan aliran cahaya hijau hitam, di dalamnya juga ada jejak darah yang samar. Pada saat berikutnya, kepala binatang besar itu telah tiba di hadapan Xiao Fan. Menghadapi binatang mitos yang kejam dan ganas, Xiao Fan bahkan bisa dengan jelas melihat gigi tajam di dalam mulutnya yang berdarah. Tarik napas dalam, di udara penuh percikan api, mantra Buddhisme tiba-tiba muncul 3 Chi di depan Xiao Fan, bersinar dengan cahaya keemasan yang gemilang. Sebuah udara hitam kehijauan melintas di wajahnya dan tepat ketika cakar besar binatang itu mencapai mantra, warna gelap samar melayang keluar dari cahaya emas mantra pada saat yang sama. Sejak pendirian Sekte King Yun dan Kuil Tianyin, kebijaksanaan Brahman Agung, dan Taiji Xuan King Wei, 2 keterampilan yang tangguh untuk pertama kalinya, dipamerkan pada saat yang sama. Api berkobar di mana-mana, seperti gunung dan laut. Binatang itu meraung, dipukul dengan cakarnya. Kekuatan api yang kuat secara paksa menghantam mantra, pada saat itu, titik kontak meledak dengan cahaya mulia yang tak tertandingi. Api seperti gunung segera memantul terbalik. Tubuh besar binatang itu benar-benar terlempar ke belakang, seluruh bangunan besar bergetar dengan dampak kekuatan tak terlihat. Binatang api itu mendarat di lantai, tampak juga terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang api yang menyala memandangi sosok manusia itu. Mantra itu perlahan meredup dan kemudian menyebar, tanpa tergesa-gesa menghilang ke udara. Tubuh Xiao Fan mendarat, ketika kakinya menyentuh tanah, dia tanpa sadar terhuyung-huyung, wajahnya pucat. Tongkat penyerap jiwa perlahan melayang ke bawah, tergantung di depan pemiliknya, menghadap api itu, cahaya hijau tua masih memancar darinya. Bibir Xiao Fan berkedut sedikit dan kemudian segera menekannya, namun saat berikutnya bergerak lagi dan akhirnya bahunya bergetar, dengan suara, wah, mengeluarkan seteguk darah. Darah merah seperti kabut merah, disemprotkan di depannya. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, hujan yang menyedihkan dan menyedihkan itu. Sedikit demi sedikit, setetes demi setetes, darah segar itu menutupi tongkat hitam itu, tongkat api, yang dulunya diam-diam menyerap setiap tetes, diam-diam menyedotnya ke dalamnya, tanpa meninggalkan jejak. Di Sinister Orb, sinar merah perlahan bersinar. Perasaan dingin menyapu tubuh Xiao Fan. Kebiadaban yang telah dia tekan, akhirnya mencapai batasnya, Xiao Fan melolong panjang ke langit, kedua matanya merah, 1000 pikiran berpacu melewati pikirannya, darah dan tulang tak berujung seperti dalam mimpi buruk terlempar, menyelimutinya di dalamnya. Tangannya yang gemetaran mulai mencengkeram lebih erat, seolah-olah dia tidak dapat menahan kegembiraan yang mendidih dari darahnya dari bau darah yang menyengat itu. Di seberangnya, 8 dewa ganas di atas totem api di belakang binatang itu, juga berkilauan, seolah menanggapi aura haus darah dari tubuhnya. Xiao Fan sekarang, tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang kejam, menghadapi binatang api di depannya. Di aula besar yang panas terik, bahkan udara pun tampak meradang. Ho, tiba-tiba, binatang api itu menggeram, seolah untuk pertama kalinya, rasanya tidak nyaman. Ash melayang turun dan mendarat di depan Xiao Fan. Mata di dahinya berkilauan dengan cahaya keemasan, pada saat yang sama, kakak-kakak, suara persendian yang bergetar hebat datang dari tubuh Ash. Kemudian, di bawah tatapan waspada dari Xiao Fan dan binatang api itu,
Ash memulai transformasinya. Tubuh kecil Ash tiba-tiba mengembangkan otot-otot tebal yang tak terhitung banyaknya. Di antara suara ketukan sendi, kakak, tubuh Ash perlahan tumbuh. Ketika masih terlihat oleh mata manusia, seekor monyet yang tingginya kurang dari setengah manusia, dengan cepat tumbuh lebih besar dengan otot dan tulangnya yang meningkat secara tiba-tiba, dalam sekejap sudah melebihi tinggi Xiao Fan. Otot-otot di lengan, dada dan perut Ash membengkak, kepalanya juga semakin besar, taring panjang dan tajam juga muncul di mulutnya, putih dengan kilau tiba-tiba tumbuh di samping mulutnya yang besar. Telapak tangan yang digunakan untuk memetik buah untuk makanan, juga tumbuh cakar yang tajam. Akhirnya, monyet ini yang telah berubah menjadi binatang buas yang sangat menakutkan yang tingginya hampir sama dengan binatang api, perlahan membuka matanya, mata di bawah mata ketiganya. Silau haus darah dan merah, bercampur dalam cahaya keemasan, menyilaukan. Bangunan altar asli yang luas, tiba-tiba dengan munculnya dua binatang besar seperti itu, menjadi penuh sesak. Mata Ash penuh dengan tatapan tak menyenangkan, menatap binatang api itu, mengaum tanpa henti. Kepala besar binatang api itu perlahan berbalik, dengan hanya nyala api di matanya, sepertinya tidak ada ekspresi. Tapi bisa dilihat ke arah monyet ganas besar yang tiba-tiba berubah ini, ada beberapa keberatan. Tiba-tiba, Ash melolong, mata ketiga yang berkilauan dengan cahaya kemasan tiba-tiba bersinar terang, aliran cahaya kemasan dengan cepat melesat keluar, binatang api dengan raungan rendah itu, menghindarinya. Cahaya keemasan menghantam lantai, ledakan dan segera sebuah lubang besar terbentuk di batu-batu ubin merah tua yang kokoh. Tanpa menunggu binatang api bereaksi, Xiao Fan yang telah berdiri di belakang Ash, sudah melompat, tubuhnya diselimuti cahaya aneh. Tongkat penyerap jiwa di depannya dengan suara, "Shou," dibebankan ke arah binatang api itu. Hampir pada saat yang sama, Ash juga menagih. Api di mata binatang api itu langsung berkobar. Tiba-tiba, tepat ketika Xiao Fan yang telah dibanjiri haus darah dan hendak menyerang binatang itu dengan kekuatan penuhnya, Inferno Mirror di lengan kanannya tiba-tiba terbangun, memproyeksikan yang murni yang sangat tebal, jauh melebihi apa yang telah dilakukannya sebelumnya, dan menyerang energi jahat orb sinister di saluran energi tubuh Xiao Fan. Tubuh Xiao Fan menerima kejutan besar, wajahnya langsung memucat. Tubuhnya saat berada di udara, seperti dipukul secara tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat besar, merasakan seluruh tubuhnya dalam sekejap ditikam oleh 100.000 pisau tajam. Energi yang murni di dalam tubuhnya, seolah-olah dirangsang oleh energi jahat dingin Yin Orb Sinister, dengan kecepatan yang tak terbayangkan berubah menjadi nyala api yang membara, menutupi setiap saluran di tubuhnya, bertarung tanpa henti dengan energi dingin Yin dari Sinister Orb. Tubuhnya dalam sekejap runtuh, jatuh tak bernyawa dari ketinggian di udara dan mendarat dengan keras ke tanah. Dan tongkat penyerap jiwa, kehilangan sihir tuannya saat setengah terbang dan seolah-olah memiliki kesadaran roh, terbang kembali dan, peng, jatuh ke tubuhnya. Si Ho, tiga mata Ash memandang pada saat yang sama, berteriak dengan marah, jelas tidak dapat memahami apa yang tiba-tiba terjadi pada Xiao Fan. Tetapi hampir pada saat yang sama, binatang api di seberangnya mulai beraksi. Di atas lingkaran api totem yang berputar, salah satu dari 8 dewa ganas tiba-tiba dengan kilatan, menyertai raungan keras binatang api, menerkam. Penampakan dewa yang ganas itu, seperti makhluk hidup, membuat gerakan mengancam dan menyerang binatang itu. Ash berteriak marah, tubuhnya yang besar tiba-tiba melompat, dua binatang besar itu bentrok di udara dan sekali lagi mendarat dengan keras ke tanah, seluruh aula segera bergetar tak henti-hentinya. Nyala api yang membara, seperti menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, membakar beberapa bagian tubuh kokoh Ash, tetapi tampaknya mengabaikan rasa sakit dari api, menyapu dengan cakarnya dan menghantam keras ke kepala binatang api itu, tetapi hampir di saat yang sama, perutnya menerima pukulan berat dari lawan. Kedua binatang raksasa pada saat yang sama berteriak kesakitan dan kemudian bergulat satu sama lain lagi. Tubuh raksasa itu menjadi gunung berapi yang menakutkan, setiap pukulan menyebabkan hujan darah memenuhi udara. Xiao Fan berbaring tak bernyawa di lantai, tidak bisa bergerak dari rasa sakit yang tiba-tiba menyiksa. Warna merah darah muncul di depan matanya tetapi untuk beberapa alasan, pada saat itu, dia menjadi jernih. Semua keributan langsung pergi jauh, silau dari nyala api juga menjadi jauh di cakrawala, rasa sakit di tubuhnya menyerang setiap inci dagingnya. Matanya dalam cahaya merah darah dengan jelas melihat hantu dewa yang ganas itu,
dimanipulasi oleh beberapa kekuatan aneh, dengan kejam menerkam ke arahnya. Tapi dia, tidak memiliki satu ons pun rasa takut. Sekejap, berapa lama itu? Di puncak hidup dan mati, apa yang akan Anda ingat? Apakah itu adegan bertahun-tahun yang lalu hujan malam yang menderu di Gunung Bambu? Atau sosok putih pucat di samping dalam jurang tak berujung yang dalam itu? Dalam trans itu dia melihat masa lalu, senyum tipis ketika mereka pertama kali bertemu. Dia perlahan menutup matanya. Apakah dia akan mati, lalu mati? Seumur hidup ini, terlalu sulit. Saat berikutnya, kegelapan tak terbatas dengan udara tak menyenangkan yang berat menyelimutinya. Peng, kekuatan yang kuat mendorong Xiao Fan langsung dari lantai, tepat ke udara, terbang ke belakang. Hantu dewa ganas yang berubah menempel di tubuhnya sambil menyeringai mengerikan. Dengan suara merobek pakaiannya, itu membuka mulutnya yang berdarah. Dan hendak menggigit tenggorokannya. Ash yang sedang bergulat dengan binatang api mendengar suara-suara itu dan berbalik, matanya melebar seketika dan sudut matanya terbelah, darah menetes dan mengalir di wajahnya, dengan darah yang menetes, itu membuat jeritan sedih. Dengan kekuatan yang tidak dapat dipercaya, sinar merah di mata Ash tampak seperti akan meneteskan darah, itu berteriak dan benar-benar melemparkan binatang api itu. Tapi hampir pada saat yang sama, cakar tajam dari binatang api itu membuat luka besar di perutnya, darah seperti air pasang yang marah menyembur keluar. Tapi Ash bahkan tidak melirik tubuhnya sendiri, menerkam dengan seluruh kekuatannya ke arah Xiao Fan. Pria itu terjerat dengan dewa biadab itu. Saat ini memantulkan warna merahnya seperti mata darah. Jarak yang sebenarnya sangat dekat, akankah menjadi cakrawala? Angin menjerit, gelombang niat yang tidak menyenangkan. Gigi tajam dewa buas itu dengan satu gigitan, menggigit tenggorokan Xiao Fan. Ash yang masih beberapa zang jauhnya, merintih dan melolong putus asa. Sinar merah samar tiba-tiba bersinar dari pakaian compang camping Xiao Fan. Dewa buas itu karena suatu alasan, seperti tubuhnya tiba-tiba membeku, tidak bergerak. Cermin neraka, totem api kuno yang terletak di tengah batu giok hijau tua, yang sekarang menyala dengan tidak tergesa-gesa, memancarkan sinar-sinar merah dan menyinari hantu dewa yang biadab itu. Hampir tanpa perlawanan, sebuah suara, hantu dewa yang ganas itu, seperti ikan paus yang menghisap air, tersedot dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Ash mencapai Xiao Fan tetapi sebelum bisa memeriksa lukanya dengan hati-hati, gerakan angin kencang terdengar dari belakang, binatang api itu melompat lagi. Luka di perut Ash berlumuran darah dan jelas, gerakannya entah bagaimana sudah berat tapi tanpa sadar, Ash masih bertahan di depan Xiao Fan yang sudah tidak sadarkan diri. Hanya saja, binatang api itu tiba-tiba berhenti, kepalanya yang besar bergerak perlahan, mata yang masih menyala dengan api melihat cermin neraka di lengan kanan Xiao Fan. Totem api kuno, berkilauan dengan sinar merah samar, seolah-olah sedang berbicara. Ash dengan waspada memperhatikan binatang api itu. Tapi binatang aneh ini tiba-tiba bertingkah aneh, seolah-olah tidak percaya, menatap cermin neraka dan sekali lagi menatap Xiao Fan dan Ash. Kepalanya yang besar masih bergerak, itu benar-benar gelisah, membuat geraman rendah tanpa henti. Setelah beberapa saat, seolah-olah akhirnya tidak dapat menahan lagi, binatang api itu tiba-tiba menekuk kedua kaki depannya ke bawah, tubuhnya jatuh tersungkur, kepala besar itu perlahan mengangguk 3 kali ke arah cermin neraka itu dan kemudian dengan raungan rendah yang dalam, nyala api di tubuhnya tiba-tiba meredup, semua api menghilang dan akhirnya, bahkan binatang besar ini juga mulai menghilang ke udara. Dan 8 dewa ganas di totem api di atas, setelah kehilangan binatang api, juga mulai menghilang. Seluruh aula, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua cahaya ganas menghilang, aula sekali lagi diselimuti oleh cahaya merah redup dari sumur gunung berapi. Hanya di atas, di mana binatang api muncul, mengungkapkan lubang bundar yang mengarah ke tingkat kedua. Ash merintih, perlahan duduk di lantai di samping Xiao Fan dan diam-diam memperhatikan tuannya, lalu, pada luka besar di perutnya. Ia menunggu dalam diam, rasa sakitnya berangsur-angsur surut, naluri bertahan hidup menariknya keluar dari kegelapan. Xiao Fan perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang luar biasa itu seperti api yang membakar yang tak terlihat, membakar setiap inci dagingnya, tidak meninggalkan jejak apapun tetapi cukup untuk membuatnya lelah. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang dingin di tangannya, tongkat api, ada di samping tangannya, menemaninya.
Tongkat api. Dia tiba-tiba membuat tawa pahit pelan, suara, "Zizi," kemudian terdengar di sampingnya. Xiao Fan menoleh dan melihat Ash berbaring di sampingnya, memperhatikan dirinya sendiri. Tubuh besar itu sekarang telah kembali ke bentuk normalnya dan menjadi monyet kecil yang kembali bersandar di tangannya. Hanya saja perutnya telah berubah warna oleh darah dari lukanya dan mata ketiga yang masih berkilauan dengan cahaya keemasan samar, semua mengingatkannya pada apa yang baru saja terjadi. Xiao Fan tiba-tiba tersenyum, menatap Ash dan perlahan duduk, dia mengulurkan tangannya untuk menghaluskan kepalanya dengan lembut. Ash menyeringai dan memanggil, "Zizi," 2 kali, menggaruk kepalanya. Sinar merah di aula perlahan berputar, menyinari sosok mereka. Xiao Fan mengamati sekelilingnya dan merasa lelah tetapi saluran di dalam tubuhnya, setelah pertarungan internal yang meragukan itu, tampak baik-baik saja. Hanya saja dia tidak tahu mengapa cermin Inferno yang lembut dan murni tiba-tiba berubah menjadi sangat kejam. Setelah merenungkannya, tampaknya ada hubungan dengan altar Inferno ini dan formasi Dewa Ganas yang aneh itu. Xiao Fan mengatur pakaiannya yang robek dan kemudian merobek sepotong, membawa Ash dan dengan hati-hati membalut luka di perutnya. Ash menundukkan kepalanya, 3 matanya berkedip, ia melihat sabuk seperti selempang di perutnya. "Zizi," memanggil dan tampak sangat penasaran, terus menyentuh di atasnya. Saat ini Xiao Fan secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya, memeluk Ash dan berdiri, melihat sekeliling. Aula itu berantakan, sisa-sisa dari pertempuran sengit bisa terlihat di mana-mana tapi bekas lukanya ada di lantai, hanya beberapa di dinding. Dan lingkaran ukiran Dewa Buas itu, sekarang telah kembali tenang, terbaring di sana seperti hidup. Dia berdiri dan merenung sejenak, tidak tahu berapa lama dia berada di altar neraka ini tetapi ternyata orang tua sangguan yang menjaga tempat ini masih belum kembali. Kemungkinan besar dia pergi dengan mengetahui bahwa ada binatang api yang menjaga tempat ini. Kemudian, dia melihat lubang bundar yang mengarah ke tingkat kedua di atas kepalanya. Beberapa sinar merah di aula besar melayang tetapi melihatnya dari bawah, dia hanya bisa melihat area kecil dari pintu masuk lubang, di luarnya tampak kegelapan. Xiao Fan melirik kegelapan itu, tiba-tiba berbicara kepada Ash, "Ayo naik dan lihat." "Baik." Ash menyeringai dalam pelukannya. Xiao Fan dengan lembut menepuk kepalanya lalu menempatkan Ash di bahunya, mengambil napas dalam-dalam dan kemudian perlahan melayang, meninggalkan tanah dan terbang menuju lubang itu. Dia naik sangat lambat, sangat hati-hati, siapa yang tahu makhluk aneh apa yang menjaga altar misterius dan tak terduga ini. Tapi sekelilingnya tetap tenang, bahkan ketika dia melayang ke tingkat kedua, dia tidak menerima serangan apapun. Tingkat altar kedua selain sinar merah redup dari lubang bundar itu, sekelilingnya gelap gulita tetapi jauh di dalam kegelapan, ada objek yang bersinar dengan cahaya redup. Xiao Fan berjalan ke arah itu. Ada platform batu setinggi setengah manusia, dalam bentuk pilar bundar, seluruh batu sangat berbeda dari batu ubin merah, sambil memancarkan rasa dingin yang samar. Cahaya redup di atas pilar batu terus berubah warna, berubah menjadi cahaya, kadang-kadang merah, ungu muda, kuning pucat, hijau tua, sangat menawan. Dan di atas platform, lekukan melingkar dan di sampingnya, diukir dengan 3 kata. Cermin neraka. Mata Xiao Fan melihat ke lengan kanannya, di antara pakaian yang robek, secara tidak jelas mengungkapkan totem api berbentuk kasar cermin Inferno. Dia dengan lembut membuka ikatan harta karun itu, setelah menatapnya sejenak, memasukkannya ke dalam slot, itu adalah pasangan yang sempurna. Saat berikutnya, erangan rendah terdengar dari atas. Ash dan Xiao Fan melihat ke atas pada saat yang sama, batu ubin di atas, surut dan mengungkapkan lubang batu. Hampir di saat yang bersamaan, suhu turun drastis, dari panas terik menjadi dingin sedingin es. Terhadap cahaya merah redup itu, udara putih dingin bisa terlihat melayang turun dari lubang bundar di atas. Temperatur ekstrim panas dan dingin, sebenarnya bisa eksis secara bersamaan di altar Inferno ini. Senyum samar terungkap di bibir Xiao Fan, dia mengambil Inferno Mirror dari platform batu dan ke dadanya, tanpa kata-kata, dia kembali menuju level tertinggi. Udara menjadi lebih dingin dan lebih dingin, panas dari mulut gunung berapi sama sekali tidak berpengaruh di sini. Ketika Xiao Fan mendarat di lantai tingkat ketiga, dia menemukan bahwa itu semua adalah es beku yang tebal. Tidak ada cahaya di sana tetapi setelah mata Xiao Fan menyesuaikan diri dengan sekitarnya, dia menemukan cahaya kebiruan samar memancar dari setiap sudut.
Es padat yang telah membeku selama berabad-abad yang tidak diketahui, sepertinya mengatakan sesuatu dengan lembut. Dia perlahan berjalan ke depan, langkah kakinya bergema di atas es, memecah keheningan kuno di tempat ini. Tiba-tiba, suara wanita yang rendah hati, lembut namun sunyi terdengar dalam kegelapan, "Kamu bukan Sangguan Ce." Xiao Fan segera berhenti, setelah beberapa saat, dia menatap jauh ke dalam kegelapan dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Bukan." Suara itu setelah terdiam beberapa saat, perlahan berkata, "Siapa kamu?" Xiao Fan menjawab dengan pertanyaan lain, "Lalu siapa kamu?" Es padat yang memancarkan cahaya biru redup tampak berkilauan, suara wanita itu diam. Setelah beberapa saat, bola cahaya redup, seperti pupil dalam yang tak berujung, berkedip dan berkedip, dalam kegelapan, menonton Xiao Fan dan Ash. Akhirnya, ketongkat penyerap jiwa di tangannya. "Monyet di bahumu itu, apakah monyet ilahi bermata tiga?" Xiao Fan terkejut, tidak menjawab, malah Ash yang berteriak ke kegelapan, seolah menunjukkan kekuatannya. Wanita itu tidak tersinggung, perlahan berkata, "Senjata ajaib di tanganmu itu, apakah itu, Sinister Orb, dan objek jahat, Soul Devouring, dengan Blood Forging Skill, sekte jahat?" Dilebur olehnya. Xiao Fan terkejut, pupil matanya menyusut. Suara wanita itu sepertinya tertawa pelan dan tanpa tergesa-gesa berkata, "Orb pemakan jiwa dan Sinister Orb adalah objek paling jahat dan biadab di dunia, terutama Sinister Orb, ia mengandung energi iblis yang kejam, tanpa terlihat menyusup ke dalam jiwa seseorang. Saya dapat mengatakan bahwa meskipun keterampilan Anda tinggi tetapi energi jahat telah menembus jauh ke dalam tubuh Anda, cepat atau lambat Anda akan menjadi gila dan mati." Xiao Fan dengan dingin berkata, "Siapa sebenarnya kamu?" Wanita itu malah mengabaikannya dan melanjutkan, "Monyet di sampingmu, meskipun dikenal sebagai dewa di antara makhluk hidup dan sekarang mata surgawinya telah terbuka, tetapi aku melihat cahaya merah samar di cahaya keemasan mata surgawinya, kemungkinan besar karena itu di sekitar Anda, itu juga disusupi oleh energi jahat orb sinister, seiring waktu itu hanya akan menjadi binatang buas yang membantai makhluk hidup, mengapa tidak menamakannya sebagai monyet liar bermata tiga?" Petik 2. Xiao Fan sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia mulai mendeteksi perubahan yang tidak biasa pada Ash, tetapi sekarang fakta telah diungkapkan dengan jelas oleh wanita misterius itu. 1000 pikiran berkecamuk di benaknya, dia merasa tersesat. Ash malah menunjukkan kemarahannya, menjerit keras dan memamerkan gigi tajamnya di kegelapan. Suara wanita itu tiba-tiba tertawa, samar-samar berkata, "Kamu marah, hehe, untuk apa? Kami berdua adalah makhluk ilahi bawaan, Anda mengenal saya dan saya juga mengenal Anda, mengapa Anda harus mengingini hubungan manusia yang rumit di dunia fana?" Xiao Fan memusatkan pikirannya, menenangkan dirinya dan matanya menjadi dingin, tongkat penyerap jiwa di tangannya juga perlahan-lahan menyala dengan sinar hijau gelap, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu masih tidak mengungkapkan dirimu, jangan salahkan aku untuk menyinggungmu." Wanita berpunuk itu berkata, "Kamu bukan murid lembah Fenxiang dan masih bisa mencapai tingkat ketiga dari altar neraka, pasti kamu memiliki beberapa kemampuan. Apakah Sangguan Ce mati? Tapi bahkan dia tidak ada, kamu masih bisa melewati 8 Savage Inferno Formation yang dijaga oleh Crimson Fire Beast." Tidak benar. Tiba-tiba, suara wanita itu melengking, seolah mengingat sesuatu, suaranya menjadi gelisah. "Tidak benar, bahkan seberapa tinggi keahlianmu, selain hantu tua Sangguan, di seluruh dunia ini saja, hanya dengan Inferno Mirror maka altar tingkat ketiga bisa dibuka. Anda memiliki cermin neraka." Petik 2. Pada kalimat terakhir, seolah-olah mencerminkan suara emosionalnya, es padat di sekitarnya menyala dengan cahaya biru pada saat yang bersamaan. Xiao Fan mengerutkan kening tetapi sebelum dia bisa bereaksi, mata samar dalam kegelapan itu telah melihat tepi Inferno Mirror memuncak dari dadanya. Totem kuno, tampaknya terbakar samar. Cermin neraka. Tangisan panjang yang tajam, suara wanita itu langsung menjadi keras dan nyaring, bercampur dengan kesedihan yang mendalam, keterkejutan, kesedihan, keputusasaan, dan jejak kesedihan. Kenapa Inferno Mirror ada padamu? Bagaimana dengan Xiao Liu? Bagaimana dengan Xiao Liu?" Dia meratap, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Di tingkat ketiga altar Inferno, jauh di dalam kegelapan, cahaya biru tiba-tiba meledak,
banyak bayangan menari-nari dalam cahaya biru redup, goyah di antara kegelapan dan cahaya. Sosok, seolah-olah terbang keluar dari jurang yang gelap tetapi seolah-olah juga seperti dari kehancuran kuno, sosok besar seperti iblis, bergerak di ruang ini. Xiao Fan tercengang, tidak peduli seberapa ganas dan mengerikannya hal itu, dia juga siap secara mental. Tapi ketika dia melihat sosok di depannya, dia masih terkejut. Kenangan jauh itu dalam sekejap menyembur, memenuhi pikirannya, bahkan as di pundaknya juga menjerit tak henti-hentinya. Di belakang sosok itu, seperti dalam mimpi buruk, 9 bayangan menari. Dia perlahan-lahan berbicara, rubah langit berekor 9.